Halo semuanya, kembali lagi ke komputer online class. Nah, di pertemuan pertama kita ini kita akan membahas tentang tab Home Microsoft Word. Oke, kita mulai materinya. Baiklah, kita akan mengenal tab Home dulu. Nah, pengertian tab Home itu adalah tab yang berisikan menu-menu utama. Di antaranya terdapat 5 kelompok, yaitu yang pertama clipboard, yang kedua font, yang ketiga paragraf, style, dan editing. Nah, kita bisa lihat di gambarnya, itu ada di paling bawah itu nama-nama kelompoknya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu fungsi dari yang ada di tab-tab tersebut. Nah, yang pertama ada clipboard. Nah, clipboard ini adalah ruang penyimpanan sementara untuk menyimpan data sebelum melakukan proses paste setelah penyalinan atau copy. Nah, jadi clipboard ini terdiri dari beberapa icon. Yang pertama ada paste. Itu adalah untuk menempelkan hasil copy atau cut kita. Jadi kita ingin meng-cut teks atau meng-copy teks. Nah, setelahnya kita baru pencet paste. Yang kedua ada cut. Jadi cut ini adalah untuk memotong hasil teks atau objek yang terpilih. Jadi dia memotong ya. Kalau kita copy masih tinggal yang objek atau teks yang kita copy, sedangkan cut ini dia akan hilang, akan dipotong ya. Dan selanjutnya ada copy. Nah, copy ini untuk menggandakan hasil teks atau objek yang terpilih. Yang selanjutnya ada format painter. Adalah untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Jadi dia akan meniru format dokumen yang sebelumnya ke dokumen lainnya. Oke, kita masuk ke kelompok font. Font ini adalah suatu kelompok lengkap dari huruf, angka, simbol atau karakter yang memiliki ukuran karakter tertentu. Font terdiri dari beberapa icon, yaitu pertama ada Calibri Body. Nah, itu bisa kalian cocokkan yang pertama dengan yang digambar. Sesuai kan? Nah, yang pertama Calibri Body itu adalah untuk memilih jenis huruf. Nah, jadi kalian di bagian nomor 1 itu tempat kita memilih jenis huruf. Misalnya kalian bisa memilih jenis huruf Times New Roman atau yang lain. Banyak pilihan jenis huruf yang ada di bagian Calibri Body tersebut. Oke, yang nomor 2 ada font size. Itu adalah untuk mengatur ukuran huruf. Nah, itu ada ukuran 11. Jika kalian ingin memperbesar, tinggal kalian pilih ukuran yang kalian inginkan. Jika ingin mengecilkan, tinggal kalian turunkan saja. Ada pilihan di sana. Oke, bagian ketiga ada grow font. Nah, dia ini untuk memperbesar ukuran huruf cuma secara langsung. Jadi kalau kalian pencet grow itu, kalian pencet dia akan naik otomatis. Sedangkan kalau di yang nomor 4 sing font adalah untuk mengecilkan huruf secara langsung. Jadi kalian kalau ingin membesarkan pencet yang nomor 3, kalau ingin mengecilkan pencet nomor 4. Nah, di nomor 5 ada change case. Itu adalah untuk mengganti huruf kapital. Nah, jadi ketika kalian mengetik huruf kecil semua, kalian bisa secara otomatis pilih di setiap awal kata atau awal kalimat bisa menggunakan huruf kapital. Atau misalnya kalian terbuat huruf kapital semua, kalian bisa ubah ke ukuran kecil dengan memblok teks tersebut, lalu kalian pencet change case dan kalian pilih sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, yang keenam ada clear formatting. Itu untuk menghapus format terpilih. Nah, jadi misalnya kalian telah membuat format tapi kalian ingin menghapusnya, tinggal kalian pilih opsi clear formatting. Yang selanjutnya ada nomor 7 ada bold. Itu untuk memperbesar atau menebalkan huruf secara instan. Nah, itu untuk menebalkan. Sedangkan kalau nomor 8 itu italic, logo I miring. Itu untuk memiringkan huruf. Jadi kalian ingin huruf yang miring atau ingin suatu teks yang tulisannya miring, kalian tinggal pencet di tombol italic.
Sedangkan ada nomor 9 ada underline, itu untuk menandai sebagian garis bawah pada teks. Jadi misalnya di bagian ini, di bagian teks ini kalian ingin menggarisbawahi. Nah, kalian tinggal pencet underline. Di nomor 10 ada strike through. Itu untuk memberi tanda coret pada teks. Nah, jadi ketika kalian ingin mencoret suatu teks, nah kalian bisa menggunakan fitur nomor 10 tersebut. Di nomor 11 ada subscript. Nah, itu untuk memberikan pemangkatan pada angka. Nah, jadi di subscript ini dia memberikan fitur atau efek seperti pemangkatan, tapi dia di pangkatnya di bawah. Sedangkan yang di nomor 12 di superscript itu memberikan pemangkatan juga, tapi pangkatnya di bagian atas. Dan nomor 13 ada text highlight color. Nah, itu seperti memberikan efek warna pada teks. Seperti memberikan efek warna stabilo ketika kita menstabilo buku yang ingin kita stabilo teksnya. Nah, itu sama seperti di fitur nomor 13. Dan sedangkan di fitur nomor 14 font color itu untuk mengatur warna yang sesuai kita inginkan. Warna teks kita ya. Misalnya warna tulisan kita, misalnya biasa warna hitam. Nah, kita ingin berubah warna jadi warna merah, jadi warna kuning. Itu bisa kita lakukan di fitur font color. Oke, kita masuk ke bagian paragraf. Nah, paragraf ini juga memiliki beberapa icon. Yang diantaranya yang pertama adalah bullets, kalian bisa cek di gambarnya. Nah, itu untuk memberikan tanda bulat di setiap paragraf. Jadi, setiap mulai paragraf pertama itu akan muncul bulatnya dulu, baru paragrafnya. Ketika kalian enter, maka bulat lagi dan akan muncul baru kalimat kalian tersebut. Oke, yang kedua ada numbering. Nah, numbering ini sama seperti bullets, cuma itu angka. Kalau tadi kan cuma bulat, tanda bulat aja. Nah, sekarang ini tandanya berupa angka di setiap paragraf. Sedangkan multi level list ini adalah untuk penulisan menurun secara otomatis, sama fungsinya cuma lebih banyak fitur-fiturnya, lebih multi level. Oke, di bagian keempat ada decrease indent. Ini untuk menggeser kedua paragraf di sebelah kiri. Nah, itu untuk menggeser paragraf. Sedangkan nomor 5 ada increase indent. Itu untuk menggeser kedua paragraf di sebelah kanan. Jadi kalau ingin menggeser sebelah kiri, kita menggunakan decrease. Kalau menggeser ke sebelah kanan, kita menggunakan increase. Oke, nomor 6 ada short. Itu untuk menyortir data. Jadi kalian bisa menyortir data. Mungkin datanya mau sesuai abjad A sampai A, B, C, D. Nah, kalian bisa menggunakan fitur tersebut. Oke, di nomor 7 ada show height. Itu untuk menampilkan sebuah paragraf secara keseluruhan. Sedangkan fitur nomor 8 ada alik text left. Itu untuk mengatur rata kiri. Jadi teks kita rata ke kiri semuanya. Sedangkan center untuk mengatur rata tengah. Jadi teks yang kita buat semuanya akan rata di tengah kertas. Sedangkan untuk alik text right itu untuk mengatur rata kanan. Jadi teks kita semua rata ke sebelah kanan, ke bagian kanan kertas. Justify untuk mengatur rata kanan kiri. Jadi dia lebih seimbang gitu. Sedangkan nomor 12 line spacing untuk mengatur jarak antara baris. Jadi jarak antara baris pertama, nih contoh di nomor 12 sama 13 itu kan ada jaraknya. Nah, itu bisa kita perbesar atau perkecil di line spacing. Di nomor 13 ada sending. Nah, itu untuk mengatur warna pada teksnya. Itu seperti mengatur warna lebih ke apa sih? Ke tabel. Mengatur warna tabel. Oke, nomor 14 ada bottom border. Nah, ini untuk memberi garis tepi pada teks. Nah, ini juga bisa dibuat untuk membuat tabel ya. Nah, setelah kita buat tabel, kita kasih sending untuk memberikan latar teksnya, warna latar teksnya. Setelah paragraf, kita masuk ke bagian style. Nah, style ini juga mempunyai beberapa icon, diantaranya heading style.
Itu untuk memilih format judul atau subjudul. Nah, kalian bisa memilih seperti di gambar itu ada yang bagian heading 1, heading 2, title, subtitle, dan lain-lain. Kalian bisa pilih, ada pilihannya. Sedangkan nomor 2 ada change style, itu untuk memilih tema paragraf. Nah, situ juga ada pilihan juga untuk tema-temanya, warna dan font. Oke. Nah, yang terakhir ada kelompok editing. Editing ini berkaitan dengan pengeditan dokumen yang sudah ada. Dan grup editing ini memiliki beberapa icon yang diantaranya pertama find. Jadi misalnya teks kita ini kan banyak tulisannya. Nah, kita ingin mencari kata, misalnya kata buah. Nah, kita bisa menggunakan fitur find ini. Sedangkan yang nomor 2 ada replace. Ini untuk mencari atau mengganti file yang telah ditentukan. Misal di teks kita ini telah banyak kita ketik, ternyata salah, ada bagian salah. Ini ingin kita menggantinya. Misalnya di kata buah atau di kata pisang, ingin kita ganti mangga. Nah, tinggal kita cari, tinggal kita menggunakan replace, lalu kita buat bagian pisang itu yang ingin kita ganti ke bagian mangga. Nah, di sini di fitur replace ini yang kita gunakan. Sedangkan select untuk memilih objek test yang tentu dilakukan di suatu file. Baiklah, sekian dulu materi dari tab home pada Microsoft Word kita. Semoga di materi ini kalian bisa memahami tentang keterangan-keterangan pada tab home di Microsoft Word. Nanti akan ada materi tambahan juga supaya kita lebih mendalami. Mungkin di minggu selanjutnya akan saya contohkan bagian ibarat saya praktekkan juga. Ini cuma pengertiannya saja. Oke. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Bye bye.